Kenapa sih polisi suka sekali tersangkakan? Ya kenapa ya? Kok bisa-bisanya yang jadinya korban malah ditersangkakan? Masih iya sudah menjadi hobi terpendam? Ya bukan kenapa-napi. Kalau kayak beginian dilanjutkan dan dilakukan terus-menerus, curiga besok-besok orang lupa napas aja dijadiin tersangka. Bahkan lupa berak aja dijadiin tersangka kali ya. Hingga pada akhirnya saya sendiri harus menerima sebuah penetapan yang sangat mengguncang hidup saya. Pada saat itu jujur saya merasa sangat hancur, sangat sedih dan bingung. Ada saat-saat di mana saya merasa harapan saya sebagai warga negara hampir habis. Namun hari ini saya berdiri di sini karena negara hadir. Komisi 3 DPR RI yang telah menuntun, mendampingi dan membawa saya kepada hari ini. Untuk itu saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Komisi 3 DPR RI dan seluruh pimpinan negara yang telah memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Saya percaya bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Dan saya secara pribadi memutuskan untuk memaafkan segala suatu hal yang sempat terjadi kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami menyampaikan kesimpulan rapat yang mengikat secara hukum sebagai berikut. 1. Komisi 3 DPR RI meminta aparat penegak hukum dalam mengusut tindak pidana khususnya terkait ujaran dan pencemaran nama baik untuk mempedomani ketentuan pasal 36 KUHP baru yang mengatur tidak seorang pun bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa pemenuhan unsur kesengajaan yang tak terbantahkan. 2. Komisi 3 DPR RI menilai saudari Nabila O'Brien secara nyata tidak memenuhi unsur melawan hukum dan unsur kesengajaan untuk memfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain. Ketiga, Komisi 3 DPR RI mendukung pencabutan status tersangka terhadap saudari Nabila O'Brien dan penghentian perkara ini dengan keadilan restoratif atau restoratif justice yang tidak memberatkan. Sepakat? Oke. Namun keadaan menjadi semakin berat ketika peristiwa itu kemudian berkembang ke arah yang jauh lebih pelik, hingga pada akhirnya saya sendiri harus menerima sebuah penetapan yang sangat mengguncang hidup saya. Pada saat itu jujur saya merasa sangat hancur, sangat sedih dan bingung. Ada saat-saat di mana saya merasa harapan saya sebagai warga negara hampir habis. Namun hari ini saya berdiri di sini karena negara hadir. Komisi 3 DPR RI yang telah menuntun, mendampingi dan membawa saya kepada hari ini. Untuk itu saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Komisi 3 DPR RI dan seluruh pimpinan negara yang telah memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Saya percaya bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Dan saya secara pribadi memutuskan untuk memaafkan segala suatu hal yang sempat terjadi kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait kasus saling lapor berakhir damai. Owner Bibi Kelinci akhirnya nggak jadi tersangka guys ya. Saya maafkan 100% guys ya. Nah ini kira-kira infonya seperti apa ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa dibantu subscribe UKKV Reaction supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Dan aku juga ada akun pertama yaitu aku Uki Kevin. Di sana juga aku upload juga guys karena penuh jadwalnya, jadi aku pindahin ke sini ya, dibagi dua ya. Nah ini kira-kira info seperti apa dan kita reaksi bareng-bareng guys. Hasil mediasinya gimana kak? Hasil saya mau tidur, akhirnya gak jadi tersangka. Oh gitu, tapi udah ada tambahan kak? Saya mau bilang Nanti mungkin makasih. dibicarakan sama lawyer kita aja. Saya mau satu. Saya mau bilang makasih sama Pak Habibur Rahman. Terbaik. Berarti besok tetap jadi? Tetap jadi? Nanti dikabarin ya. Oh. Berarti ada hasil mediasi ini pencabutan status tersangka ya mbak? Pokoknya saya bukan tersangka. Tetap makasih. Tapi udah damai ya mbak berarti mbak? Nanti ditanyakan ke lawyer ya. Saya maafin semuanya. Saya mau tidur, saya mau kerja. Saya bukan tersangka. Itu aja.
Ada pembicaraan damai? Ada pembicaraan seperti apa, Mbak? Tetap berlanjut kah? Sorry, capek gimana? Berarti udah salam-salaman ya? Saya maafin, gitu aja. Untuk laporan yang di Polsek, Polsek itu tetap berlanjut terus kan, Mbak? Saya maafin 100%. Di Polsek udah nggak ada, udah mencabut juga berarti, Mbak? Iya, saya mau tidur soalnya. Iya lah, udah senang gitu ya, udah males karena kalau berurusan lagi kayaknya ya duitnya bakal cepet habis guys, karena kalau berurusan dengan ladusing tuh ya gitulah ya. Nah ini kita lihat lagi guys. Kasus pencurian makanan di restoran Bibi Kelinci akhirnya damai. Tadi malam di Mabes Polri antara Nabila dan Sandy, orang yang dituduh melakukan pencurian makanan, berakhir damai. Keduanya saling mencabut laporan. Nabila mencabut laporannya terkait pencurian, Sandy mencabut laporannya terkait pencemaran nama baik. Teman-teman, tentu akhir cerita ini tidak menarik. Kenapa? Karena si Nabila sudah menjadi tersangka. Sandy juga menjadi tersangka pencurian. Pagi ini mereka akan dipanggil, ada audensi dengan Komisi 3 DPR RI. Seharusnya kasus ini tidak boleh berhenti damai. Kasus pencurian yang dilakukan Sandy harus tetap diproses karena faktanya memang ngambil makanan tanpa membayar. Bahwa beberapa hari kemudian membayar itu soal lain, tetapi sudah dilaporkan lebih dahulu. Ingat, pengembalian uang tidak menghapuskan tindak pidana. Yang kedua, dalam kasus ini, ketika Nabila ditetapkan menjadi tersangka pencemaran nama baik, tentu ini menjadi sesuatu yang lucu. Faktanya memang mencuri, faktanya makan tidak bayar, makanannya dibawa pulang, gak gelem bayar. Tentu ini bukan pencemaran nama baik, sebab tuduhannya itu sesuai fakta. Ada bukti CCTV di dalam restoran Bibi Kelinci ini. Ayo teman-teman kita kawal terus supaya apa? Tidak akan kejadian kasus-kasus seperti ini lagi. Ingat beberapa waktu yang lalu ngejar jambret malah jadi tersangka. Sekarang memviralkan pencuri malah jadi tersangka. Ini akan menjadi momok buat kita semua kalau suatu saat kita bertemu, kita menghadapi barang kita diambil orang, barang kita dicuri orang, kita viralkan, ada bukti rekaman video, ada bukti rekaman CCTV, kita upload di medsos, pencemaran nama baik, kita dilaporkan jadi tersangka. Ayo kita viralkan konten ini supaya kasus ini menjadi pelajaran bagi penegak hukum supaya tidak mudah mentersangkakan orang. Kalau memang terbukti fakta adanya, maka itu bukan pencemaran nama baik. Kecuali kalau tuduhan-tuduhan itu palsu, maka itu termasuk penghinaan, termasuk menyerang kehormatan. Ya, dan termasuk pencemaran nama baik ya, kalau misalnya emang tuduhannya nggak benar gitu ya. Tapi kalau selama tuduhannya benar ya itu bukan namanya pencemaran nama baik gitu loh guys ya. Waduh, ini ada apa dengan hukum Konoha ini guys ya? Nah ini kita lihat lagi guys. Gitu aja. Dimaafin. Laporan yang di Polsek, Polsek itu Kita aja. Ntar aja. Nggak apa-apa, Nanti Bang. ada waktunya kok. Udah selesai, udah salam-salaman berarti? Udah ada kesepakatan gitu nggak? Malu nggak sih? Dia sebenarnya malu guys, makanya gitu. Saya juga nggak mau mendahuin mereka. Intinya aja Bang, intinya aja Bang. Intinya kasih itu lemah lembut. Hah? Kasih itu lemah lembut. Kasih itu Intinya lemah lembut, ya. Damai sejahtera. Damai ya? Berarti nggak jadi nuntut 1 miliar? Damai gitu. Pokoknya dari kita kasih itu lemah lembut. Itu bisa. Udah capek banget. Hasilnya aja Bang. Hasilnya saya mau tidur, akhirnya nggak jadi tersangka. Udah. Oh gitu, berarti udah damai? Saya mau bilang makasih. Dibicarakan sama Nggak, lawyer kita aja. Saya mau satu. Saya mau bilang makasih sama Pak Habibur Rahman. Terbaik. Nanti ditanyakan ke lawyer yang itu ya. Saya maafin semuanya. Saya mau tidur, saya mau kerja. Saya udah bukan tersangka. Itu aja. Ada pembicaraan damai? Ada pembicaraan seperti apa Bang? Tetap berlanjut kah? Sorry, capek gimana? Berarti udah salam-salaman ya? Udah Saya damai? maafin. Gitu aja. Dimaafin? Laporan yang di Polsek, Polsek itu tetap berlanjut terus ya Mbak? Saya maafin 100%. Di Polsek udah nggak ada lagi, udah dicabut juga? berarti Mbak? Iya, saya mau tidur soalnya. Nah itu dia guys ya infonya.
terkait kasusnya ini guys ya. Waduh, memang benar ya zaman sekarang itu dunia terbalik ya. Ya kasusnya BK kemarin juga gitu ya. Sekarang kasusnya pencurian di ownernya Bibi Kelinci juga seperti ini ya. Waduh, ini kedepannya mau gimana nih Konoha ya? Wah, menurut kalian gimana guys? Bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya dari berita owner Bibi Kelinci ini guys. Kalian punya komentar, reaction, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa bantu subscribe Oke Cafe Reaction. Dan aku juga ada akun pertama ya. Yang ini akun kedua. Yang pertama itu Oke Cafe-nya. Jangan lupa juga bantu subscribe ya guys ya. Supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral guys ya. Dan kalian bisa reaction atau komentar ditulis kolom komentar di bawah ya. Sekian infonya untuk hari ini dan see you guys.